Hai teman-teman, kembali lagi di kanal saya. Pada video kali ini aku akan menilai dan membandingkan unsur intrinsik puisi dan unsur fiksi yang ada pada syair klasik Bidasari dan visi balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra. Pada syair ini berkisah tentang seorang raja di sebuah daerah di negeri Kembayat. Nah, kisah ini ditulis oleh seorang rakyat yang miskin sebagai cerita yang dapat dijadikan teladan. Raja yang menjadi pemimpin di negeri itu ialah seorang yang tangkas, cekap, dan bijak bestari atau bijaksana. Baginda juga seorang raja yang mulia dan senantiasa bersikap adil kepada semua orang yang berada di negerinya. Nah, semua orang mengagumi kemakmuran negeri yang diperintah oleh raja yang berpengaruh itu. Kehidupan raja dan rakyat tidak pernah bermasalah, namun begitu tidak diketahui takdirnya pada masa depan. Kehidupan rajanya bertambah bahagia selepas Baginda berkawin. Hal ini demikian karena tidak lama selepas perkawinan itu, permaisuri Baginda sudah pun hamil. Setelah beberapa lama memerintah negeri dengan aman dan damai, akhirnya negeri Baginda ditimpa bencana sehingga menyebabkan Baginda terpaksa meninggalkan negerinya. Pada suatu hari, seekor geroda yang amat besar dan kuat telah turun dari langit. Geroda itu telah memusnahkan seluruh negeri yang diperintah oleh raja tersebut. Bunyi geroda yang amat kuat dan tidak karuan itu telah menggemparkan semua rakyat di negeri tersebut. Mereka berasa takut lalu melarikan diri ke tempat-tempat lain untuk menyelamatkan nyawa. Baginda yang sedang mengadakan perbincangan terkejut tatkala mendengar bunyi bising seperti di medan pertempuran. Baginda yang berasa cemas bertanyakan sebab berlakunya kejadian suatu hari itu. Unsur intrinsik penilaian yang pertama yaitu tema mayor. Tema mayor pada syair Bidasari berskor 1, yaitu tentang kesabaran yang dihadapi oleh raja ketika mentadbir negeri. Tema minor berskor 5, yaitu tentang kasih sayang, pelipur lara kedukaan, seorang raja meninggalkan negaranta, suka duka dalam kehidupan. Lalu amanat tersirat berskor 2, yaitu syukurilah segala anugerah dengan cara yang sederhana, kemudian janganlah merayakan sesuatu secara berlebihan. Sedangkan amanat tersurat berskor 6. Adapun amanat tersurat ini yaitu bersikaplah murah hati kepada siapa saja, saling mengasihi dan menyayangi serta mudah memaafkan. Lalu hendaknya kita jangan melupakan tanggung jawab. Kemudian seorang raja mestilah bersikap adil dan sesama dalam mentadbir negerinya. Kemudian yang terakhir mestilah bertindak dengan pantas dan bijak untuk mengatasi sesuatu masalah. Kemudian pola lari pada syair Bidasari ini berskor 27. Selanjutnya pola bait terdiri dari 8 bait. Setiap bait pada syair ini terdiri atas 4 baris dengan akhiran a. Semua baris pada syair ini adalah isi yang menceritakan kehidupan seorang raja. Pola rima berskor 17 yang terdapat pada rima awal, tengah, dan akhir. Kemudian yang terakhir diksi berskor 11. Jadi total keseluruhannya berjumlah 78. Selanjutnya unsur fiksi yang terdapat pada syair Bidasari. Yang pertama plot atau alur. Alur dalam syair Bidasari yaitu alur maju. Selanjutnya tokoh atau penokohan. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam syair ini yaitu yang pertama Raja Sultan Khalifah, berbudi pekerti, adil dan bijaksana. Yang kedua yaitu fakir atau berwatak tidak jelas, karena fakir dalam syair ini ialah seseorang yang menceritakan kisah dari Raja Khalifah. Lalu yang ketiga yaitu putri permaisuri, perwatakan dari tokoh tersebut tidak dijelaskan dalam syair Bidasari. Selanjutnya burung Garuda, perwatakan dari burung Garuda sangat perkasa. Kemudian latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Berlatar tempat di negeri Kembayat.
Lalu latar waktu yaitu beberapa hari, esok, lusa, dan suatu masa. Kemudian suasana, adapun suasana yang terdapat dalam syair Bidasari ini yaitu suasana suka atau bahagia, suasana duka, dan suasana tegang atau gempar. Lalu gaya bahasa yang pertama yaitu simile terdapat pada kalimat gempar seperti perang. Yang kedua hiperbola yaitu datanglah menyambar suaranya bahana. Lalu yang ketiga inversi yaitu tuan dengarkan suatu riwayat. Yang keempat penggunaan repetisi atau perulangan beberapa bulan, beberapa hari. Kemudian metafora yaitu tahta kerajaan. Kemudian yang terakhir yaitu sudut pandang. Adapun sudut pandang yang terdapat dalam syair ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya aku akan menilai puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo. Tema mayor yang terdapat pada puisi balada ini berskor 1 yaitu pahlawan. Sebab puisi tersebut menceritakan tentang seseorang bernama Atmokarpo yang menjadi maling kerajaan untuk dibagikan ke rakyat miskin. Karena ia diburu pasukan kerajaan dan warga desa. Tema mayor berskor 2 yaitu pembunuhan dan pencuri kerajaan. Lalu amanat tersurat berskor 2. Amanat yang terkandung dalam puisi ini Terbunuhnya Atmokarpo adalah jika ingin membantu orang, bantulah dengan cara yang benar, bukan mencuri. Kemudian curikan dosa, apalagi hasil curiannya dibagikan kepada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Amanat tersirat berskor 1 yaitu kita sebagai bagian dari masyarakat harus mau dan bisa untuk melawan sebuah ketimpangan. Kita harus menegakkan keadilan dengan cara yang benar. Jangan memperburuk suasana dengan kita melakukan hal baik, namun dengan cara yang salah. Ada banyak cara untuk menjadi baik dengan cara yang benar pula. Pola larik berskor 5, kemudian pola bait berskor 4, lalu pola rima berskor 8. Dalam puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo karya W.S. Rendra di atas menggunakan rima tak sempurna. Kemudian yang terakhir diksi berskor 11. Dengan demikian jumlah skor unsur intrinsik pada puisi balada ini yaitu 34. Selanjutnya unsur fiksi. Plot atau alur. Adapun alur dalam puisi ini adalah alur maju. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama tokoh Atmokarpo yaitu jahat, perkasa. Kemudian Joko Pandan yakni pemberontak dan pemberani. Kemudian warga desa. Selanjutnya latar tempat yaitu di desa daerah Jawa, kemudian di hutan. Latar suasana mencekam, marah, penuh dendam, dan ricuh. Kemudian terakhir latar waktu yaitu malam hari. Lalu yang terakhir gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu metafora, yaitu gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara implisit. Simpulan hasil perbandingan dari penilaian unsur intrinsik puisi syair ini yaitu yang pertama, dalam syair klasik memiliki caranya sendiri sehingga terbentuk rima yang tepat tanpa mengurangi pesan yang ingin disampaikan, sedangkan puisi balada menyampaikan perasaan mengarang ke dalam bahasa yang indah. Kemudian yang kedua, tema mayor pada syair Bidasari dan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo sama-sama berskor 1. Kemudian yang ketiga, lalu pada tema minor, syair Bidasari lebih unggul yang berskor 5 dibandingkan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo yang hanya berskor 1. Kemudian pada syair Bidasari lebih memperhatikan pola larik dan pola rima, sedangkan pada puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo tidak terlalu memperhatikan. Yang terakhir, secara keseluruhan penilaian unsur intrinsik syair Bidasari lebih unggul daripada puisi balada. Selanjutnya kesimpulan
Persamaan syair klasik Bidasari dengan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo. Dalam syair klasik dan puisi balada, keduanya merupakan puisi naratif yang mana pada keduanya sama-sama menceritakan kisah atau kejadian. Kemudian dalam syair klasik dan balada menceritakan tokoh yang perkasa. Kemudian dalam syair klasik dan balada memiliki alur maju. Nah, terakhir pada syair Bidasari dan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo sama-sama tergolong dalam puisi, hanya saja syair Bidasari merupakan puisi lama, sedangkan puisi balada Terbunuhnya Atmokarpo merupakan puisi baru. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.